loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bodoh kalian. Ini Faisal Assegaf ya. Jadi marganya itu Assegaf. Jadi sudah bisa dipastikan dia ini adalah bagian dari kelompok Yaman ya. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Nah ini kan kurang ajar. Dia bilang NU bukan dibentuk oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini sudah pemelencengan sejarah ya. Mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Bodoh kan? Nah ini sudah keterlaluan ini. Tingkah lakunya oknum dari Yaman, Faisal Assegaf. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Nah ini. Saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar. Jadi ini memang video agak lama ya, tapi kenapa sekarang kok viral lagi ya? Ya karena terkait soal imigran dari Yaman itu ya. Karena kan hingga saat ini kan para habib dari Yaman itu kan tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ya. Dan hal itu tentu saja membuat rakyat Indonesia itu terperangah ya. Karena mungkin dulunya menganggap para habib itu adalah cucu Nabi sebagaimana pengakuan mereka. Tapi sekarang mulai terungkap dan mulai terbukti kalau ternyata para habib itu bukanlah cucu Nabi atau bukanlah dzurriyyah Nabi. Tapi ini ada seorang lelaki bernama Faisal Assegaf dengan menggunakan marga Assegaf. Ini terang-terangan menghina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah salah satu dzurriyyah Wali Songo. Nasabnya masih nyambung kepada Kanjeng Nabi. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi ini memang video lama, tapi kenapa reaksi dari orang NU sendiri itu kenapa? Kok tidak ada tindakan yang jelas, yang tegas untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Ini kan sangat disayangkan ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para kelompok Ba'alawi dari Yaman, itu kan kelihatan terstruktur dan masif ya. Jadi mungkin dibagi tugasnya. Ada yang diberi tugas untuk galak, menyerang pemerintah. Ada yang dikasih tugas untuk masuk ke pemerintahan dengan model lembut, halus, kemudian akrab dengan pejabat. Ada juga yang ditugaskan di bidang membela negara, tapi ternyata cuma dimanfaatkan atau digunakan untuk membela klan mereka saja. Jadi sampai sekarang hingga saat ini semua itu makin terungkap jelas kemana arah para Ba'alawi dari Yaman ini. Belum lagi kalau terkait masalah pemalsuan makam. Ini kan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Karena sebagaimana kita ketahui, Pak Lutfi bin Yahya itu mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sebagai tokoh alim atau ulama atau apalah. Tapi ternyata faktanya, belum lama ini kan ada kasus makam KRT Sumodiningrat yang aslinya itu berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Tapi di Semarang itu ada juga nama KRT Sumodiningrat kemudian dikaitkan dengan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan ini kan pemelencengan sejarah. Padahal faktanya Kerajaan Mataram itu tidak ada hubungannya dengan para imigran dari Yaman. Kerajaan Mataram itu raja-rajanya itu keturunan Wali Songo. Dan Wali Songo itu datang ke Nusantara dan menyebarkan Islam di Nusantara itu sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman itu datangnya abad ke-19. Mereka itu didatangkan oleh Belanda, membela Belanda, membantu Belanda untuk melawan orang-orang pribumi Nusantara karena orang-orang pribumi Nusantara tengah gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan para pejuang Nusantara kala itu kebanyakan itu juga dipelopori oleh para keturunan Wali Songo. Jadi dari sini sudah kelihatan arahnya, posisinya itu bagaimana sudah kelihatan. Makanya sekarang itu sudah bukan saatnya lagi kalau rakyat Indonesia itu kok husnudzon kepada para habib dari Yaman. Tapi harusnya itu berani terang-terangan, menunjukkan bukti, menunjukkan kebenaran, agar kita itu tidak diinjak-injak terus oleh para imigran dari Yaman. Karena kita ini sebagai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang luhur, memiliki leluhur yang hebat, yang kuat.
Jadi jangan mau kok didoktrin dengan doktrin kualat, didoktrin dengan cucu Nabi, kemudian agar kita itu manut dan patuh kepada mereka saja. Padahal ketika dibuktikan ternyata nasab mereka itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Ini kan sebuah pembohongan. Jadinya harusnya rakyat Indonesia, terutama generasi muda, mulailah bersuara, menyuarakan kebenaran ini. Agar kelak anak cucu itu tidak menjadi korban pembodohan Mbak Alawi dari Yaman.